Ahmadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, guru daripada Syekh Mukhlisun bin Mukhlasin bin Amin. Syekh Mukhlisun punya anak namanya Kiai Muhammad. Kiai Muhammad punya murid namanya Mulwi Hanafi. Mulwi Hanafi punya murid namanya Abdul Halim. Abdul Halim punya murid kalian semua. Maka mata rantai sanad ilmu tak akan putus hingga akhir zaman karena ada guru. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah bukan karena jasa guruku, maka aku pun tak mengenal siapa Tuhanku. Dari Abdul Halim Ustaz Hanafi, Ustaz Hanafi Kiai Muhammad, Kiai Muhammad Kiai Mukhlisun, Kiai Mukhlisun Said Muhammad, Said Abbas, Said Alawi. Syekh Alawi pergi ke atas sampai Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian Syekh Ahmad Dahlan Zainal Abidin. Kemudian sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ringkas sampai baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah wahyu datang daripada perantara Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah pondok pesantren yang bersanad. Yang apa? Bersanad. Sehingga apa? Mata rantai keilmuan kita langsung sambung kepada Allah, langsung sambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah raf'ul isr. Apa? Raf'ul isri. Apa itu raf'ul isr? Raf'ul isr adalah diangkatnya beban syariat. Di dalam suatu hadis dikatakan, idza asabat najasatu thawbi ahadihim fa innahu alaihi ay yaqta'a liyutahhirahu. Kalau seandainya ada najis yang terkena di pakaiannya Bani Israel, maka wajib. Lafaz fa innahu alaihi dalam usul fiqih menunjukkan ijab, yaitu wajib. Maka wajib bagi mereka untuk memotong bagian yang terkena najis. Fala yakfi ay yaghsiluh, tak cukup hanya mengalirkan air. Itu zaman Bani Israil. Andaikan syariat itu dibawa ke zaman umat baginda Rasulullah, bara banyak kini sarwang balubang, bara banyak kini sarwang berubah. Karena beratnya syariat mereka. Bukan hanya hal itu, faqtulu anfusakum. Kemudian lanjutan ayatnya, inda barikum dzalika khairul lakum inda barikum faqtulu anfusakum. Kalau ada orang Bani Israel, mereka berbuat dosa besar, cara tobat mereka satu saja, yaitu membunuh diri mereka. Bunuh diri. Berat tak syariat mereka? Berat atau tidak? Berat. Syariat itu dihapus ketika datangnya umat baginda Rasulullah. Kalian kalau terkena najis celana, gimana cara hilangkan najis? Cukup dengan mencuci. Betul tak? Kalian ketika berbuat dosa, apa yang kalian lakukan? Taubat kepada Allah. Perlu bunuh diri? Perlu potong celana? Tidak. Itu luar biasa. Pertama adalah raf'ul isr. Yang kedua, sebenarnya ada 15, tapi mungkin waktu tak cukup, kita sampaikan 3 saja. Yang kedua, keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah ayat dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa arti wasata? Jari tengah apa namanya? Wusta. Jari tengah apa? Wusta. Wasata artinya adalah menengah atau penengah. Menengah atau penengah. Litakunu syuhada. Lanjutan ayatnya adalah litakunu syuhada. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling terakhir ada, tetapi akan menjadi wasata, penengah, menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu. Di yaumil qiyamah, di yaumil masyar, yaumil hisab, akan dikumpulkan seluruh umat. Kita mulai saja dari umat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, hal balagat alaikum risalati ilaikum. Kata Allah Ta'ala,
apakah Rasulku telah menyampaikan risalahnya kepada kalian semua? Apa jawab kaum Nabi Nuh yang diazab Allah? La. Jawab mereka apa? La. Apa arti la? Tidak, ya Allah, pandai lu orang itu. Apa kata mereka? La. Enggak ya Allah. Enggak pernah mereka sampai Nabi Nuh pun dipanggil. Ya Nuh, hal balagta risalati? Wahai Nuh, apakah engkau betul-betul telah sampaikan risalahku kepada mereka? Qad balagtu ya Rabbi. Qad balagtu ya Rabbi. Ya Allah, aku dah sampaikan ya Allah. Wahai Nuh, ambil satu saksi. Majukan satu saksi. Apa kata Nabi Nuh? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku punya saksi, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terdapat di dalam hadis. Terdapat dalam hadis. Kemudian umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Umat Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, kami duluan lahir ya Allah. Mereka adalah umat-umat akhir zaman. Mana mungkin mereka tahu?" Apa kata umat akhir zaman? Ya Allah, sungguh kami akan menjadi saksi untuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan sungguh kami punya dalil untuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala da'autu qaumi lailan wa nahara. Apa artinya? Artinya apa? Ya Allah, dulu aku ini sudah pernah mendakwahkan kaumku siang dan malam ya Allah. Umat Nabi Nuh langsung terperongo, tercengang. Bagaimana mereka tahu? Sungguh perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam seluruhnya tercantum di dalam Al-Quran. Sehingga apa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dibebaskan dari tuntutan, dan umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang ingkar dimasukkan ke dalam neraka jahanam seluruhnya. Umat Nabi Muhammad menjadi apa? Wasata litakunu syuhada. Mereka menjadi penengah, menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu. Luar biasa tak? Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Luar biasa. Itu yang kedua. Keistimewaan yang ketiga yaitu Al-Quran. Apa? Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ketika Allah Ta'ala mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, Allah Ta'ala bukan sendiri. Allah Ta'ala menyuruh malaikat-malaikatnya yang lain, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguh aku telah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Apa istimewa bahasa Arab? Apa istimewa bahasa Arab? Betapa mulia bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah. Ketika Allah Ta'ala ingin menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke dunia, dari dunia kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantara siapa? Jibril. Malaikat Jibril, gelarnya siapa? Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, membawa Al-Quran yang berbahasa Arab. Kemudian dari Malaikat Jibril yang gelarnya Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelar baginda Nabi Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Kemudian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang berbahasa Arab dari Sayyidul Malaikah, kemudian turun kepada Sayyidul Mursalin, kemudian turun kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelarnya? Sayyidul Ummah, pemimpinnya seluruh umat. Al-Quran yang berbahasa Arab. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhibbul Arab." Aku cinta bahasa Arab. Ana Arabi, aku orang Arab. Al-Quran Arab, Quran berbahasa Arab. Wa lisanu ahli jannati Arab, dan lisan percakapan orang Arab, bahasa orang-orang surga nanti adalah bahasa Arab. Wa kaifa la yatakallamu talibul Araba wa hayatuhu
ma'al Qur'anil Karim kalamallahil latiful kabir wa syarifu ahadithin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seorang santri yang hari-harinya baca Quran, yang hari-harinya menghafal hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seluruhnya bahasa Arab, tak bisa berbahasa? Hal indakum ladai ilmu dan Arab? Apa Ustaz bilang barusan? Ada yang tahu? Terjemah? Kaifa yumkin wa anta talibul ilm ma'ak Arab, ma'ak Quran wa ma'ak hadis syarif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin kalian seorang penghafal Quran bersama Al-Quran setiap harinya, bersama hadis setiap harinya? Bagaimana mungkin tak bisa berbahasa Arab. Pengen bisa bahasa Arab? Pengen. Siapa yang pengen angkat tangan? Pengen, ayah juga pengen. Siapa yang pengen angkat tangan? Siapa yang mau? Ada cara. Tahu caranya? 2 bulan saja. Berapa lama? 2 bulan. Insya Allah tahun depan kita punya program luar biasa, yaitu fasih berbahasa Arab. Ustadz jamin, insya Allah pengajar-pengajar pondok ini orang-orang luar biasa semua. Insya Allah di tahun depan kita akan langsung buat program 2 bulan fasih berbahasa Arab. Nanti waktu ngajinya kita atur, mungkin waktu ngajinya pagi dan sore saja. Kemudian seluruh waktunya nanti kita berbahasa Arab selama 2 bulan insya Allah. Sehingga yang kita kejar adalah fasih dalam berbahasa Arab. Kemudian yang ingin Ustaz sampaikan, ketiga istimewaan tadi itu diberikan kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Secara umum. Secara Umum. Kalau secara khusus beda lagi. Secara umumnya saja itu sudah luar biasa enggak tadi? Luar biasa enggak? Luar biasa. Bagaimana secara khusus kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan? Allah Ta'ala memberikan kepada kalian luang waktu untuk bisa menghafal Al-Quran, untuk bisa menghafal hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang seperti kita ini, para penghafal Quran, para penghafal hadis, para santri, rezekinya langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja, Allah Ta'ala kirim tentara-tentara Allah. Allah Ta'ala kirim tentara-tentara Allah yang berwujud manusia. Tentara Allah yang berwujud manusia. Setiap bulannya mereka mengirimkan untuk kita keperluan-keperluan kita semua. Itu yang memberi hakikatnya mereka atau Allah? Allah. Allah. Yang menggerakkan mereka siapa? Allah. Sehingga apa? Bisa kita katakan mereka adalah tentara-tentara Allah yang berwujud manusia. Masya Allah. Yang nurunkan mereka siapa? Allah. Yang menjamin rezeki kalian siapa? Allah. Karena kalian adalah orang-orang yang akan mengemban gelar warathatul anbiya. Ini nih, Faiz, akan ada gelar di pundaknya nanti. Apa gelarnya? Warathatul anbiya. Warathatul anbiya artinya apa? Pewaris para nabi tak akan diberikan kecuali bagi mereka yang menuntut ilmu. Orang-orang yang di luar sana yang bekerja kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3, SMA 1, 2, 3, kemudian kuliah selama 4 tahun, kemudian lanjut S2, kemudian lanjut S3, doktor, profesor. Selagi itu tak ilmu agama, maka mereka tak akan bisa mengambil gelar warathatul anbiya. Bagi kita santri ini, santri Darul Arba'in Al-Mukhtarin, 5 tahun saja ikut program pondok. Besok sudah masuk program tahun ketiga. Masuk program tahun ketiga, selesai insya Allah kita fasih berbahasa Arab. Masuk tahun keempat kita belajar nahwu sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Umriti, an-nahwu awla awalan ay yu'lama idhil kalamu dunahu la yuf'ama. Ilmu nahwu adalah ilmu yang paling utama untuk dipelajari, karena tanpa ilmu nahwu kalam bahasa Arab tak akan bisa dipahami. Tahun keempat kita masuk ilmu nahwu serta penerapannya. Tahun kelima diharapkan santri sudah
mahir dalam membaca kitab gundul. Setelah kalian sudah mahir membaca kitab gundul, yang waktu itu insya Allah kalian akan pegang kitab Fathul Mu'in. Di Jawa sana, sekelas kiai mereka harus paham Fathul Mu'in. Kalau sudah megang Fathul Mu'in, kalian sudah mendapatkan gelar Ustadz cilik. Tidak masalah tentang sebutan Ustadz cilik, tapi yang kita emban, kemuliaan yang kita dapat, yaitu mendapatkan gelar Warathatul Anbiya, pewaris para nabi. Tak ada orang yang lebih mulia di pelataran bumi Allah dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam hingga nanti bayi yang terakhir kali nanti lahir, kecuali yang pertama Nabi dan Rasul. Kemudian siapa yang mulia? Setelah Nabi dan Rasul siapa yang mulia? Yaitu pewaris para Nabi. Betul atau betul? Maka dalam hal ini Ustaz sampaikan kepada kalian semua, maka jangan letih untuk mondok di pondok pesantren. Kalau kalian mikirkan bagaimana nasib kalian nanti kerja kalian, jangan pikirkan. Kami adalah orang yang sudah berada di masa depan. Kalian mikirkan masa depan tak sekarang? Ikhwan mikirkan masa depan tak? Hah? Ya, berapa umur ikhwan sekarang? Hah? 18. Ikhwan memikirkan masa depan umur 25 tahun? Masa depan tuh tak ada apa-apanya. Ustaz sudah 26. Masa depan tuh tak ada apa-apanya. Masa depan yang pasti adalah kuburan. Kalaulah dikatakan masa depan itu 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, orang yang 40 tahun pun tak mendapatkan apa-apa kecuali kubur yang menanti mereka. Berarti kalau ditarik lurus pengertiannya, masa depan yaitu kubur. Jangan takut tentang ijazah. Jangan takut tentang pekerjaan kalian. Ustadz yakin dan percaya, dan semuanya pasti percaya, orang yang menghafal Quran, orang yang di hatinya terdapat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW, maka pasti dan pasti Allah Ta'ala jamin kehidupan mereka. Tapi ingat, pondok pesantren penuh dengan aturan. Itu sengaja. Sama dengan surga dan neraka. Surga dan neraka. Jalan menuju surga itu banyak duri. Banyak duri, banyak ranjau, banyak jurang. Jalan menuju neraka itu mulus. Jalan yang lah dicor 30 kali, itu jalan ke neraka tuh. Saking mulusnya orang tak lihat kiri kanan, sambil tutup mata saja sampai dia ke neraka. Karena mulusnya jalan ke neraka. Kenapa pondok pesantren penuh dengan aturan-aturan yang berlawanan dengan syahwat? Karena ini mau menuju surga. Menuju surga. Untuk menuju surga perlu hati yang selamat, hati yang bersih. Wa yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta tak berguna, anak tak berguna, anak dan harta yang tidak digunakan untuk agama. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mereka datang kepada Allah punya hati yang bersih. Ketika seorang santri melakukan manhiyat, suatu yang dilarang di pondok pesantren, maka akan timbul satu titik dalam hatinya. Satu titik tadi tak akan hilang kecuali dia bertaubat. Itu bisa hilang. Bisa hilang. Ada teman kalian yang berkasus, kalian jangan ejek. Karena titik hitam tadi bisa hilang. Kecuali ketika dia berbuat kasus diulang terus, maka itu tak akan hilang. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibu. Hatinya berkarat terhadap apa yang mereka telah lakukan, yaitu maksiat. Ustaz yakin bersaya wajah-wajah kalian ini wajah-wajah penghuni surga semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian tak dapati ustaz-ustaz kalian di surga, jangan lupa kalian cek surga yang lebih atas lagi, oke? Insyaallah. Jangan cari di neraka, itu doa kalian itu. Kalau kalian tak semu ayam momon nanti di surga kalian cari yang lebih atas lagi. Cari yang lebih atas lagi. Tapi kalau sudah tak bertemu dengan kami, sudah dicari di tingkat yang lebih atas, enggak just buat cari di neraka. Cari di selamatkan kami ini para ustaz. Kami pun begitu. Nah, insyaallah kalau kita sama-sama masuk surga semua, andai kan ada kalian tak lihat oleh kami, insyaallah kami cari kalian. Nah, minimal ke atas. Minimal ke atas kami cari. Insyaallah semua ada niat balik pondok pesantren? Semangat enggak?
Semangat tidak? Semangat. Insya Allah. Insya Allah. Siapa yang menjamin rezeki kalian? Pernah enggak kalian mikirkan makan besok? Tidak. Hanya di pondok pesantren. Pernah enggak kalian mikirkan makan besok apa? Tidak. Kenapa? Karena yang menjamin rezeki kalian siapa? Allah. Siapa yang terpikir akan ada papan tenis? Ada yang terpikir tak? Ada tak? Nah, kita tidak tahu. Mungkin saja tahun besok gedung kita ini udah lantai 3. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alamin. Mungkin tahun besok kita tak tahu. Ini ladang yang di depan ini mereka sewakan 10 tahun atau mereka wakafkan 10 tahun untuk keperluan pondok. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alamin, kita tak tahu. Mungkin tahun besok akan datang puluhan orang, bahkan ratusan, bahkan ribuan insya Allah. Kalau seandainya pondok kita ini terus berjalan sesuai koridornya, yaitu menuju Allah dan Rasulnya. Untuk masalah rezeki jangan takut, asalkan kalian jangan langgar peraturan pondok. Ustaz juga nunjuk nih. Ustaz tahu siapa yang berbuat melanggar pondok ini, Ustaz tahu. Ini santri kerincing bro. Santri kerincing itu jaduk semua. Kalian kedek sekali, Ustaz tahu apa yang kalian mau. Saya bukan dukun Ustaz. Nah, tapi memang ada beberapa orang di pondok pesantren Kerincing itu yang Allah Ta'ala berikan hikmah bagi mereka untuk tahu hati-hati kalian. Nah, nanti kalau kalian sudah sampai seperti kami, sudah sampai menjadi guru, sudah membaca kitab-kitab hikmah, insya Allah akan dapat banyak pelajaran kalian semua. Mungkin Ustaz Wahyu ada lagi Ustaz? Ada lagi? Ya, kepada santri semua, mungkin besok kalian sudah pulang, ya. Besok kalian sudah pulang. Kepulangan kalian di rumah, nampakkan akhlak kepada orang tua, nampakkan akhlak kepada orang tua. Pura-pura, kalau kalian memang tak betul bisa rasanya ikhlas berbuat baik kepada orang tua, berpura-puralah baik. Berpura-pura baik itu tak ada jelek dalam agama. Bahkan Nabi SAW katakan sendiri, kalau tak bisa menangis pura-pura untuk merayu. Ketika kalian tak bisa betul-betul baik, ikhlas dalam hati, pura-pura baik depan orang tua. Biasanya santri ketika pulang, satu yang tak bisa ditinggalkan, HP. Kita tak melarang kalian main HP, tapi kalau bisa kurangi main HP di depan orang tua. Di depan orang tua itu ketika kalian nampak sekali saja, baru sekali macam api dipajang main HP tadi, baru pulang udah sampai pesantren HP dipaci. Karena hati mereka menyangka kalian di pondok pesantren ini sudah menjadi orang putih semua. Menjadi orang putih. Kalau mau main HP, suatu hal kayak game-game, maka di belakang orang tua. Paham semua? Sampai di rumah nampak piring kumua, Bu, cuci piring ya Bu ya. Ibu kalian pasti diam, mikir dulu. Tidak usah anak biarlah ibu jo. Ada tak orang tua kalian seperti itu? Kadang orang tua itu ketika kalian sampai di rumah, kalian ingin bantu, mereka tak tega. Orang tua Ustaz ketika sampai rumah, Ustaz mau cuci piring aja, orang tua saya Ustaz tak izinkan. Bahkan orang tua Ustaz ketika Ustaz sampai di rumah Ustaz sederhana, itu gede pondok kalian nih. Rumah Ustaz setengah dari ini. Ayah Muhammad pernah ke rumah Ustaz. Rumah Ustaz setengah dari ini. Ustaz kalau pulang sampai rumah mau cuci tangan sendiri tidak bisa. Mau cuci tangan sendiri tidak bisa. Orang tua tuh nyucikan tangan kita. Makanya anak dia pondok pesantren, ustadz di pondok pesantren dapatkan kemudahan. Karena apa? Orang tua betul-betul adab terhadap ilmu. Orang tua tak hormat penuh untuk ustadz, tidak. Tetapi ilmu yang ustadz bawa di atas kepala ustadz ini. Maka ustadz harap ketika ada panggilan-panggilan pondok, diharapkan semua orang tua datang. Karena ada ustaz-ustaz kita mau menyampaikan suatu hal yang baik-baik. Supaya orang tua ini paham bagaimana cara murid-murid ini, santri-santri ini cepat mendapatkan hafalan, cepat menghafal hadis. Ustaz ketika sampai di rumah itu, kantong ustaz tidak pernah kosong. Minimal ada 10 sampai 20 ribu. Orang tua ustaz kerjanya nelayan. Tetapi betul-betul ketika di rumah tidak pernah kosong. Minimal 10.000 atau 20.000. Pagi itu dikasih nih lim jajan. Lim perpulang kapan pun sampai gede sekarang masih dikasih jajan. Lim ini mau jajan. Mau makan dicuci tangan. Mau makan dicuci kan? Boleh cuci tangan sendiri di rumah tuh.
harus ke belakang kita dulu, pura-pura dulu ya mau buang satu, yang mau buang dua cuci tangan. Kalau enggak cuci tangan kita. Sehingga apa? Anaknya mendapatkan kemudahan di pondok pesantren. Ustaz ada cerita kalian. Ustaz masuk kelas 2 ngafal Umriti, kelas 1 ngafal Jurumiyah. Alhamdulillah hafal Jurumiyah Ustaz sampai bab terakhir. Kemudian Umriti alhamdulillah Ustaz hafal. Qaidul I'rab Ustaz hafal. Alfiyah Ustaz tak tuntas, cuma sampai 700-an. Sampai berapa? 700 bait saja, jumlahnya 1000 sampai habis. Kemudian Zubat juga Ustaz tak sampai habis. Cuma bab ubudiyah saja. Karena apa Ustaz tak hafal? Karena waktu itu Ustaz dalam khidmat di pondok pesantren. Maka Ustaz tak hafal Zubat. Ustaz setiap hari store Zubat 100 sehari. Ke teman Ustaz yang di samping, Ustaz baca terus Zubat itu. Kenapa kok bisa mudah? Kita heran tak? Ustaz setiap hari dari kelas 3 sampai Darul Fiqh itu Ustaz hafal minimal 1 hadis setiap hari. Berapa lama itu? Berapa bulan? 3, kemudian 4 kelas 3 TMA, kemudian Darul Fiqh 3 tahun. 3 tahun ada 1 tahun 356 hari kali 3. Berapa hadis yang pernah Ustaz hafal waktu itu? Kita heran kok mudah. Ternyata orang tua yang berjuang di rumah. Setiap hari orang tua Ustaz 5 waktu selesai sholat fardu li hadratin Nabi Muhammad SAW wali khususun li ibni. Dan khusus kubacakan Quran ini ya Allah Al-Fatihah ini untuk anakku yang sedang berjuang pada pesantren. Al-Fatihah baca Al-Fatihah setiap malam. Kemudian setiap sekali seminggu orang tua Ustaz baca surah Yasin untuk dikirimkan kepada anaknya yang di pondok pesantren. 2 tahun ketika penceklik, ketika ada karantina Corona 2019 awal 2020 ya sampai 2021 Ustaz tak dapat kiriman sama sekali. Ustaz tak dapat kiriman dari orang tua Ustaz. Tapi apa orang tua Ustaz doa terus. Doa Allah Ta'ala kirimkan tentara Allah yang memberikan Ustaz Ustaz ingat tuh. Allah Ta'ala kirimkan salah satu tentara Allah yang berwujud manusia. Dalam waktu 4 bulan tercatat beliau mengirimkan ke Ustaz 3 juta. Berapa? 3 juta. Yang dulu Ustaz di pondok pesantren per bulannya cuma 200.000. Berapa? 200.000 4 bulan 3 juta. Nah, kalian jangan takut di pondok pesantren, semangat. Intinya semangat, jenuh sebentar itu biasa. Ingat, kalian ini akan menjadi orang-orang besar semua. Insyaallah. Kita tutup majelis dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.